Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang. Nah, di sini kami dari grup 19 akan mempresentasikan mengenai representasi dan deskripsi dari tugas pemrosesan sinyal. Di grup 19 ini terdiri dari saya, Hanif Zufar Afif, lalu ada Helmi Arazi dan Suryanoto Negoro. Representasi itu apa sih? Jadi representasi adalah merepresentasikan suatu wilayah yang biasanya itu kita dibagi menjadi dua, yaitu merepresentasikan wilayah dalam hal karakteristik eksternal atau batasnya, dan yang kedua sebagai mempresentasikan wilayah dalam hal karakteristik internalnya atau kisah yang menyusun wilayahnya. Nah, lanjut dari yang karakteristik di batasnya. Nah, jadi ada yang pertama boundary border following. Nah, boundary following algorithm ini berfungsi sama baiknya jika suatu wilayah jika berupa suatu wilayah daripada batasnya. Jadi maksudnya adalah prosedurnya yaitu untuk mengekstrak batas luar dari wilayah biner. Jika tujuannya adalah untuk menemukan batas lubang di suatu wilayah, maka disebut batas dalam wilayah. Nah, pendekatan sederhananya adalah dengan whole extraction dan perlakuan itu sebagai kawasan bernilai 1 dengan latar belakang 0. Nah, di sini ada step by stepnya yang menunjukkan whole extraction yang dengan menandai 1 dan 0. Lalu ada chain codes. Nah, chain codes ini digunakan untuk mewakili batas dengan urutan yang terhubung segmen garis lurus dengan panjang dan arah yang ditentukan. Biasanya representasi ini didasarkan pada 4 atau 8 konektivitas segmen. Nah, arah dari setiap segmen diberi kode dengan menggunakan skema penomoran. Jadi kalau misalnya ada 8 arah atau 4 arah akan diberi penomoran seperti ini. Lalu chain codes ini juga digunakan sebagai urutan arah melingkar angka dan mendefinisikan kembali ke titik awal, sehingga hasilnya urutan angka membentuk bilangan bulat dengan besaran minimum yang dapat kita normalisasi juga untuk rotasi. Dari yang pertama ini kita arahkan dari 0 sampai ke 0 kembali, maka akan berbentuk seperti chain dan akan kembali ke titik semula. Lalu ada pendekatan poligonal menggunakan minimum perimeter poligon. Nah, digital boundary ini dapat kita approach dengan akurasi arbitrary dengan poligon. Nah, tujuannya yaitu dengan sebuah aproksimasi poligonal untuk menangkap esensi bentuk dalam batas tertentu menggunakan sedikit mungkin jumlah segmen. Nah, di sini adalah contoh menggunakan minimum perimeter poligon. Nah, jadi minimum perimeter poligon ini yaitu MPP yang dibatasi oleh kompleks seluler yang terhubung secara tidak memotong diri sendiri. Yang kedua, setiap simpul cembung dari MPP adalah sebuah W simpul, tetapi tidak setiap W simpul dari batas adalah puncak dari MPP. Setiap simpul cembung yang diceritakan dari MPP adalah sebuah B simpul, tapi tidak semua puncak dari suatu batas adalah puncak dari MPP. Semua B simpul berada di dalam atau di luar MPP, dan semua simpul berada di dalam atau di dalam MPP. Puncak paling kiri dan paling atas dalam urutan Y simpul yang terdapat dalam kompleks seluler selalu merupakan puncak dari MPP. Nah, pendekatan poligonal lainnya itu ada merging teknik. Teknik penggabungan berdasarkan kesalahan rata-rata untuk kriteria lain telah diterapkan untuk masalah pendekatan poligonal. Nah, salah satunya yaitu menggabungkan poin sepanjang batas sampai garis kesalahan kuadrat terkecil yang sesuai dari titik-titik yang digabungkan sejauh ini melebihi ambang batas preset. Lalu yang kedua ada splitting teknik. Nah, splitting teknik ini adalah dengan membagi segmen secara berurutan menjadi dua bagian sehingga kriteria yang ditentukan terpenuhi. Misalnya persyaratan mungkin bahwa jarak tegak lurus maksimum dari segmen batas ke garis yang menghubungkan dua titik ujungnya tidak memiliki preset ambang. Lalu ada signatures. Nah, signatures ini merupakan
representasi fungsional satu dimensi dari sebuah batas dan dapat dibuat dengan berbagai cara. Caranya yaitu memplot jarak dari pusat massa ke batas sebagai fungsi sudut. Nah, contohnya seperti ini. Ada 4 gambar. Nah, yang pertama ini, yang A ini belum dibuat signature atau masih batas asli. Yang kedua, batasnya dibagi menjadi segmen berbasis poin ekstrem. Yang ketiga, bergabung menjadi simpul. Dan yang terakhir akan menghasilkan poligon. Nah, signature ini memiliki persamaan. Jadi, signature yang dihasilkan oleh pendekatan yang tadi tidak berbeda dengan translasi, tetapi bergantung pada rotasi dan pengskalaan. Normalisasi dengan respect rotasi dapat dicapai dengan mencari cara untuk memilih titik awal yang sama untuk menghasilkan signature. Jadi ini hampir sama dengan rotasi dan persamaannya juga sama. Selanjutnya ada boundary segment. Jadi dekomposisi batas menjadi beberapa segmen merupakan hal yang cukup berguna, karena dapat mengurangi kompleksitas garis batas sehingga menyederhanakan proses deskripsi. Tujuan lainnya melakukan dekomposisi batas yaitu untuk mengekstrak informasi dari bagian-bagian objek yang cekung. Nah, ada 2 bagian penting dalam boundary segment. Yang pertama itu ada convex hull dan convex deficiency. Convex hull pada wilayah S merupakan himpunan cembung terkecil yang mengandung S. Jadi convex hull itu adalah kumpulan cembung yang terkecil yang berisi komponen S. Sedangkan convex deficiency merupakan pengurangan dari H dikurang S, atau persamaannya yaitu D sama dengan H dikurang S. Nah, convex deficiency ini dapat digunakan untuk menandai fitur dengan cara batas di partisi dengan mengikuti kontur S dan menandai titik-titik di mana transisi dilakukan masuk atau keluar dari convex deficiency. Dalam praktiknya, batas digital cenderung tidak beraturan karena adanya digitalisasi, noise, dan variasi segmentasi. Efek ini biasanya menghasilkan defisiensi cembung yang memiliki komponen kecil yang tidak berarti dan tersebar secara acak di seluruh batas. Pendekatan umum yang dapat digunakan untuk memilah ketidakteraturan tersebut adalah dengan menghaluskan batas sebelum melakukan partisi. Ada beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah melintasi batas dan mengganti koordinat setiap piksel dengan koordinat rata-rata tetangganya di sepanjang batas. Di sini ada contoh perbandingan antara suatu wilayah dengan komponen S dan convex defisiensinya yang berwarna abu-abu. Dan yang sebelah kanan ini merupakan gambar wilayah yang sudah dihaluskan dan dihasilkan partitioned at boundary atau batas partisinya. Convex hull dan defisiensinya dapat digunakan untuk mendeskripsikan yang pertama suatu wilayah atau area, 2 jumlah piksel pada convex defisiensi, ketiga banyaknya komponen pada convex defisiensi, 4 rasio panjang titik transisi, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah skeleton. Pendekatan terpenting untuk merepresentasikan bentuk struktural dari plan region adalah dengan mengurangi atau mereduksi menjadi dalam bentuk grafik atau garis. Reduksi ini dapat dilakukan dengan mendapatkan kerangka wilayah melalui algoritma penipisan atau disebut juga dengan istilah skeletonizing. Kerangka suatu daerah dapat didefinisikan melalui transformasi MET atau medial axis transformation. Nah, kerangka atau MET dapat diproduksi dengan 2 cara utama. Yang pertama, menggunakan semacam penipisan morfologis yang secara berturut-turut akan mengikis piksel dari batas dengan sambil mempertahankan titik akhir segmen garis, sampai tidak ada lagi penipisan yang mungkin untuk dilakukan lagi, di mana titik-titik yang tersisa tersebut akan mendekati bentuk kerangka. Nah, kedua, ini merupakan cara alternatif dengan menghitung transformasi jarak citra terlebih dahulu. Kerangka kemudian diletakkan di sepanjang singularitas, yaitu lipatan atau diskontinuitas kelengkungan dalam transformasi jarak. Pendekatan yang kedua ini lebih cocok untuk menghitung mat, karena mat sama dengan transformasi jarak tetapi dengan semua titik dari kerangka ditekan ke nilai 0. Ini ada perbandingan antara gambar yang original, gambar yang aslinya, dan gambar kerangkanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jadi piksel gambar original ini tuh akan dikikis dari batas dengan sambil mempertahankan titik akhir segmen garis sampai tidak ada lagi penipisan yang mungkin untuk dilakukan lagi.
Sehingga akan didapatkan skeleton atau kerangka gambarnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, gambar sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke subbab boundary descriptor. Nah, yang pertama itu ada simple descriptor. Panjang suatu batas merupakan salah satu contoh deskriptor yang paling sederhana, simple. Jumlah piksel di sepanjang batas memberikan perkiraan kasar mengenai panjangnya. Untuk kurva chain code dengan jarak satuan di kedua arah, jumlah komponen vertikal dan horizontal ditambah akar 2 kali jumlah komponen diagonal akan memberikan nilai panjangnya secara pasti. Nah, terus contoh deskriptor, simple deskriptor lainnya itu adalah diameter suatu batas B. Ini ada persamaan diameternya. Yang persamaan ini tuh digunakan untuk menentukan poros utama suatu area atau wilayah, di mana D adalah ukuran jarak, PI dan PJ adalah titik-titik pada batas. Jadi diameter suatu batas adalah jarak maksimum antara dua titik manapun di suatu batas. Nah, selanjutnya itu contohnya ada bounding box. Nah, bounding box itu merupakan persegi panjang terkecil yang sejajar dengan sumbu gambar untuk membatasi suatu area atau wilayah. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada suatu area, terus dikasih bounding box, pembatas gitu, yang berwarna merah. Sini bounding box ini. Nah, selanjutnya ada shape number. Shape number ini dari suatu batas didasarkan pada kode 4 arah atau chain code yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sesi sebelumnya didefinisikan sebagai selisih pertama dari chain code dengan besaran terkecil. Order 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 n pada shape number adalah banyaknya digit yang akan direpresentasikannya. Berikut ini cara kerja sederhana untuk menghasilkan shape number. Yang pertama itu melakukan komputasi terhadap chain code dan difference. Nah, setelah didapatkan difference, akan diubah urutannya untuk membuat minimum integer. Setelah itu akan didapatkan shape number. Nah, ini ada ilustrasinya untuk mempermudah penjelasan tadi. Nah, ini sebenarnya chain code dan difference seharusnya sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi di sini dia maksud tadi order itu di sini ada order 4. Nah, direpresentasikan dalam jumlah 4 digit juga, order 6 dalam 6 digit dan order 8 juga dalam 8 digit. Nah, chain code ini kan yang titik hitam ini merupakan titik pertamanya. Jadi gerak arah urutannya itu dia ke kanan. Sini kita lihat dari titik awal ini ke titik yang sebelah sini, dia arahnya itu ke kanan. Jadi kita lihat arah ke kanan itu nilainya 0. Jadi kita tulis 0. Nah, dari titik yang sebelah kanan ini ke titik yang bawah, arahnya berarti ke bawah. Kita lihat arah ke bawah berarti nilainya 3. Terus ke kiri berarti 2 dan ke atas 1, 0, 3, 2, 1. Terus setelah didapatkan chain code, dilakukan komputasi difference dan didapatkan nilainya 3, 3, 3, 3. Nah, bagaimana mendapatkan shape number-nya? Jadi sebenarnya mendapatkan shape number itu kita lihat nilai terkecil dari difference. Nah, di sini kan nggak ada nilai lebih kecil lagi dari 3. Jadi shape number-nya semuanya nilainya 3. Nah, sekarang kita lihat ke yang order 6 ini. Di sini kan difference-nya ini kan didapat ada 3, 0. Nah, 0 ini tuh kita jadikan urutan pertama dalam shape number. 0 yang pokoknya nilai yang terkecil yang pertama kali muncul akan dijadikan urutan pertama pada shape number-nya. 0. Nah, urutan selanjutnya kita tinggal mengikuti saja. Jadi 033, jadi 033, 03. Nah, udah sampai sini balik lagi ke depan. Jadi segini urutannya. Sama juga dengan yang order 8 untuk menentukan shape number-nya. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita membuat shape number ini? Nah, di sini ada contoh penerapan dalam shape number. Di sini ada area gambar yang masih dalam bentuk lengkungan. Nah, dalam bentuk lengkungan ini akan diubah menjadi area yang bentuknya itu lebih simpel, jadi lebih hanya garis saja gitu, nggak ada lengkungan lagi. Nah, tahapan yang pertamanya itu kita membuat box dulu yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, box untuk pembatas areanya. Nah, terus kita asumsikan kalau gambar area ini tuh berorder 18. Jadi kita bagi menjadi 18 kotak seperti di bawah sini. Nah, pas sudah menjadi order 18 ya sudah kita langsung melakukan komputasi pada chain code dan difference-nya untuk mendapatkan shape number-nya. Dan didapatkan shape number-nya seperti pada gambar ini. Sini ada titik awalnya. Jadi itu untuk mempersimpel aja, mempersimpel area yang darinya lengkungan menjadi dalam bentuk garis.
Next, bagian ini ada Fourier descriptor. Jadi pertama misal diberikan satu set titik batas seperti yang kita lihat di sini. Terus titik-titik koordinat itu tuh apa namanya dibentuk jadi seperti persamaan berikut nih. SK sama dengan XK, YK. Dengan nilai K sama dengan 0 sampai K minus 1. Nah, terus udah direpresentasikan dalam bentuk ini, direpresentasi lagi dalam bentuk yang kompleks untuk setiap titik menggunakan persamaan ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mereduksi permasalahan dua dimensi ke dalam satu dimensi. Di sini ada persamaan Fourier lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan grafik seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, grafik di atas itu menampilkan batas digital dan representasi sebagai urutan kompleks, mana poin X0, Y0 dan X1, Y1 yang ditampilkan adalah dua poin pertama dalam urutan. Nah, beberapa deskriptor Fourier dapat digunakan untuk menangkap esensi kasar dari sebuah batas. Properti ini cukup berharga karena koefisien membawa informasi bentuk. Dengan demikian, koefisien ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membedakan antara bentuk batas yang berbeda. Deskriptor harus sebisa mungkin tidak peka terhadap terjemahan, rotasi, dan perubahan skala. Selanjutnya ada statistical moment. Bentuk segmen batas dan tanda gelombang dapat dideskripsikan secara kuantitatif dengan menggunakan momen statistik, seperti min, varian, dan momen orde tinggi. Fungsi ini diperoleh dengan menghubungkan dua titik ujung ruas dan memutar ruas garis sampai horizontal. Koordinat titik diputar dengan sudut yang sama. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi tugas deskripsi menjadi mendeskripsikan fungsi satu dimensi. Keuntungan penggunaan momen dibandingkan teknik lain adalah bahwa implementasi momen mudah dan juga membawa fisik interpretasi bentuk batas. Ini ada contoh perbandingannya. Nah, sebelah kiri ini merupakan gambar segmen batas atau boundary segment, dan sebelah kanan ini bentuk representasinya dalam fungsi satu dimensi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Sunoto Negoro akan menjelaskan regional descriptors. Yang pertama ini adalah some simple descriptors. Jadi ini merupakan untuk regional ini adalah area atau suatu wilayah yang didefinisikan sebagai jumlah piksel di wilayah tersebut, dan perimeter dari region atau suatu daerah yang adalah panjang batasnya. Penggunaannya lebih sering kedua deskriptor yang sebelum itu untuk mengukur kekompakan suatu wilayah yang didefinisikan sebagai deskriptor yang sedikit berbeda dalam pengadaan skalar untuk deskriptor dari kekompakan yang adalah rasio sirkularitas yang didefinisikan sebagai rasio luas suatu daerah dengan luas lingkaran, merupakan bentuk paling kompak yang memiliki keliling sama. Berikut ini persamaan dari area pada panjang perimeter P. Bisa dilihat sini itu RC sama dengan 4VA dibagi P kuadrat. P itu perimeter P. Selanjutnya ada topological descriptors. Ini merupakan properti topologi yang berguna untuk deskripsi global wilayah di bidang gambar. Secara sederhana, topologi ini adalah ilmu yang mempelajari sifat suatu figur yang tidak berpengaruh oleh deformasi apapun, selama tidak ada sobekan atau penyambungan gambar. Jumlah lubang H dan komponen yang terhubung atau C dalam gambar bisa digunakan untuk mendefinisikan bilangan Euler atau berikut persamaannya yaitu E sama dengan C dikurang H. Ini contoh untuk topological descriptor. Ini ada gambar berikut ini yang menunjukkan daerah dengan dua lubang. Jadi di deskripsi topologinya ditentukan oleh jumlah lubang yang di wilayah tersebut. Propertinya jelas tidak akan dipengaruhi oleh transformasi perilangan atau rotasi. Namun secara umum, file jumlah lubang yang ada di sini itu biasa berubah jika bagian tersebut robek atau terlipat lagi. Selanjutnya ada namanya tekstur. Jadi di sini untuk tekstur dari regional itu pendekatannya penting untuk deskripsi wilayahnya. Yang dari sini itu adalah mengukur untuk konten teksturnya. Deskriptor ini memberikan ukuran properti yang seperti kehalusan, keasaran, dan keteraturan. Ini berikut ini contoh dari masing-masing
ukuran propertinya. Yang pertama ini ada kehalusan, ini kekasaran, dan ini yang terakhir ini ada namanya keteraturan. Bisa dilihat di gambar ini. Dalam tekstur tersebut ada pendekatan paling yang sederhana itu namanya pendekatan statistikal. Di sini itu mendeskripsikan tekstur yang adalah dengan menggunakan momen statistik dari histogram intensitas suatu gambar atau wilayah. Ini persamaan file saat ke n tentang m-nya ialah dapat dilihat di sini untuk persamaan yang v-hand z ini untuk persamaan ke n-nya. Terus m-nya itu ini yang kedua ini yang sigma ini nilainya. Terus untuk variansinya itu dia dalam variabel r sama dengan z, rz sama dengan 1 dikurang 1 bagi 1 tambah alfa kuadrat z. Terus standar deviasinya ini yang persamaannya ini yang v3z, terus histogram keseragamannya yang uz, dan main entropinya yang z sama dengan bla 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 log ini. Selanjutnya ada namanya moment invariance. Di sini tuh momennya itu untuk mengenalkan tuh momen 2D itu urutan gambar dari digital yang didefinisikan sebagai yang sini ada namanya MPQ persamaannya ini. Terus ada momen sentral yang dinormalisasi yang didefinisikan sebagai yang sini yang PQ sama dengan yang V PQ dibagi dengan V Y di sini. Maksudnya di sini Y-nya tuh persamaannya ini. Yang P tambah Q bagi 2 tambah 1. Dalam invariance yang dari sebelumnya ini moment invariance itu ada setnya yang disebut juga set invariance moment. Terdapat 7 dari set tersebut yang bisa diturunkan dari bagian set kedua dan set ketiga. Di sini dapat lihat persamaannya. Untuk yang pertama ini yang 20 0,02, terus yang dari yang sini yang kedua sama ketiga dia dapat diturunkan lagi sampai ke akhir 7 supaya lebih mudah. Sini ada untuk contoh dari invariance momennya untuk perhitungan hasilnya itu. Di sini ada gambar dari A sampai F. Di sini untuk gambar A-nya itu ini yang A itu yang ini yang saya tunjuk ini original image, terus yang B ini yang translate dari image-nya itu, terus yang C ini dari setengah ukuran gambar itu atau half size. Terus yang keempat ini ada mirrored atau di mirror gitu. Terus yang ketiga ini dirotasi 45 derajat, sama yang F ini rotasi 90 derajat. Di sini ada untuk perkiraan hasil dari tabelnya ini, tabel pilihan hasil dari momen invariance pertama sampai ke 7. Selanjutnya ada bagian namanya use of principal components of for description. Ini itu merupakan materi yang dibahas yang berlaku pada batas dan wilayah. Selain itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan kumpulan gambar yang ada tertata secara spasial. Tetapi nilai pikselnya berbeda, misalnya gambar 3 komponen dari gambar RGB. Terus ada contoh dari penggunaan principal komponen sebelumnya. Misalkan diberi gambar 3 komponen dari gambar berwarna. Ketiga gambar tersebut diperlakukan sebagai satu unit dengan mengekspresikan dari setiap grup dari 3 piksel yang sesuai vektor. Terus dibagi menjadi bagian-bagiannya terdapat menjadi 3 bagian komponen RGB. Ketiga elemen ini dapat diekspresikan dalam bentuk vektor kolom 3D. Yang X di mana itu dapat sini lihat atau X itu matriksnya S1 2 3. Maka vektor X n-dimensional dapat dilihat di sini persamaannya X sama dengan matriks dari X1 sampai Xn. Untuk mean vektor populasi dari prinsipal komponen didefinisikan sebagai mx sama dengan x. Di sini e-nya itu expected value. Terus untuk covariance matrix dari vektor populasi didefinisikan sebagai di sini ada persamaan cx-nya, covariance-nya sama dengan x kurang mx, x kurang mx dikali dua-duanya itu, terus di yang kedua itu di transpose. Selanjutnya ada namanya relation descriptors. Ini berlaku semua baiknya untuk batas wilayah di regional dan wilayah utamanya dengan tujuan adalah menangkap dalam bentuk aturan penulisan ulang pola berulang dasar dalam batas wilayah. Berikut ini contoh derivatif untuk
lurus dari relation-nya. Ini dapat dilihat di sini misalnya gambar yang pertama ini kan AB 13. Berarti nggak A sama B ini 13. Terus yang gambar kedua ini AB AB. Nilai sini 12 13. Caranya ini A sini 1 kan, kalau tadi AB ini 3, berarti di sini BA itu 2 tambah 1 3. Terus B-nya ini B yang terakhir 3. Selanjutnya yang gambar yang turunan ini juga sama. 1 2 1 sini 3 3 3. Jadi 1 3 3 3. Tapi di sini percaya BA BA. Ini presentasi dari kelompok kami terakhir, terus selanjutnya akan dibahas oleh teman kami untuk bagian MATLAB-nya. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Helmi Arhazi. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi dari materi yang sudah dijelaskan ke dalam bentuk program MATLAB. Submateri yang kami pilih yaitu skeletonization. Jadi akan mengekstrak kerangka atau skeleton dari suatu gambar. Jadi langkah pertama, kita menginputkan gambar originalnya. Gambar yang kami gunakan yaitu gambar kuda. Selanjutnya mengkonversi gambar original ke dalam gambar biner dengan menggunakan fungsi IM to BW. 0,9 merupakan kontras level yang kami pilih. Selanjutnya melakukan komplementasi pada gambar biner untuk melakukan pertukaran warna background dengan warna foreground. Sini menggunakan fungsi ImComplement. Dilanjutkan dengan pengisian hole pada gambar menggunakan fungsi ImFill. Nah, baru di sini kita melakukan ekstraksi kerangka dari gambar menggunakan fungsi BWMOP. BWMOP memang dapat digunakan untuk menerapkan operasi morfologi tertentu ke citra biner. Di sini scale ini merupakan operasi yang kami gunakan, yaitu skeleton. INF mempunyai arti kalau operasi akan diulangi hingga gambar tidak lagi berubah. Atau sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada presentasi teori sebelumnya, kalau operasi akan terus berulang hingga tidak ada lagi penipisan morfologis yang mungkin untuk dilakukan lagi. Nah, pada bagian ini tuh sebenarnya hanya untuk menggenerate gambar original dan gambar skeleton bersebelahan, agar kita bisa melihat langsung perbandingannya. Kita jalankan programnya. Nah, di sini tuh sebelah kiri merupakan gambar originalnya dan sebelah kanan adalah gambar kerangkanya. Nah, ini merupakan gambar untuk setiap tahapannya. Jadi pertama kan kita mengimport gambar original, terus di sini adalah gambar hasil binary-nya, terus di sini ada gambar hasil komplementer dan gambar hasil pengisian lubang. Nah, sini yang kita lihat ada terjadi perubahan pertukaran warna antara warna foreground yang semulanya hitam menjadi putih dan juga background yang semulanya putih menjadi hitam. Jadi pertukaran warna. Di sini adalah gambar kerangkanya. Sebenarnya gambar kerangka yang ada di sini dengan gambar yang di sini sama saja, cuma bedanya gambar kerangka yang ini tuh disertai dengan edge atau tepinya. Tapi gambar kerangka dalam itu bentuknya sama saja. Jadi untuk bagian subplot ini, jadi untuk memposisikan gambar saja sebenarnya subplotnya. Jadi karena dia 2,2,1, berarti posisinya di sini, 2,2,2 di sini, dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan kalau program yang kami buat ini berhasil karena dapat mengekstraksi kerangka dari gambar originalnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.